Halo guys, ini adalah hari-hari di mana kita sangat berbahagia karena satuan kebanggaan kita Polri sedang ulang tahun. Kemarin sudah ada kegiatan yang disaksikan kita bersama-sama yang digelar di Monas, sangat meriah, menjadi pembicaraan publik. Dan kita di sini mau ngobrolin soal inovasi-inovasi yang bisa dilakukan agar, karena Polri ini kan merupakan salah satu elemen yang vital dalam kita bernegara. Nah, kita mau ngomongin beberapa hal soal Polri berdasarkan data-data yang bagus tentunya. Kita jauh dari yang pro dan kontra, yang terlalu biner. Nah, di studio kita sudah kedatangan sahabat saya, Mas Halili. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Rozali. Makasih loh, Mas. Sudah diundang untuk gabung di sini. Ya, Mas Halili beberapa waktu lalu, teman-teman, itu punya buku menarik. Berdasarkan hasil riset, yaitu judulnya adalah Desain Transformasi Polri. Ini bukunya. Jadi buku ini memuat catatan-catatan hasil riset yang dilakukan cukup serius, melibatkan para ahli. Bukan cukup serius, sangat serius. Sangat serius, sangat serius. Melibatkan ahli, terus para peneliti, dan temuan-temuannya juga sangat menarik. Dan saya mengikuti waktu launchingnya juga waktu itu. Mengundang dan menghadirkan banyak stakeholder terutama dari kepolisian yang ikut mendengarkan, dan sebagian responnya waktu itu kita sempat diskusi juga ya Mas ya. Berdiskusi, dipaparkan dulu, baru kemudian ada tanggapan-tanggapan. Nah, di dalam kali ini mumpung ini adalah momen ulang tahunnya Polri. Sekarang ulang tahun Bayangkara. Kita pengen ngangkat ini Mas, hasil penelitiannya kayaknya menarik ini. Nah, ceritain deh Mas. Buku ini dikerjakannya oleh siapa dan berapa lama penelitian itu dilakukan? Baik, terima kasih Mas Rozali. Again, matur nuwun sudah diundang untuk gabung di sini di podcast Ruang Publik. Yang itu saya kira merupakan salah satu bagian penting ya untuk mendidik publik kita kan. Iya. Jadi polisi ini kan bukan sekedar kepolisian, tapi kepolisian sebagai bagian dari kelembagaan publik gitu ya. Jadi ya wajah polisi ya wajah kita pada dasarnya gitu kan. Wajah tentara ya wajah kita, kira-kira begitu. Sehingga dalam konteks itu ruang publik saya kira penting untuk melaksanakan fungsi membangun literasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi pada kelembagaan publik kita. Di topik kali ini tentu saja karena diminta untuk berbicara mengenai Polri, Setara Institut memang secara spesifik akan bicara soal isi dari buku ini, di mana kami dengan sangat serius melakukan sangat serius itu bukan cukup tapi sangat serius melakukan penelitian tentang transformasi Polri. Memang secara metodologis tentu saja kita mesti katakan bahwa riset ini adalah riset yang menggunakan pendekatan mixed method ya, jadi campuran ada kualitatif, ada kuantitatif. Jadi ada survei, ada interview juga. Dan yang menarik kan kalau kita cek survei yang kami lakukan, bisa dicek di buku ini. Ini kenapa saya bilang tadi sangat serius, karena yang menjadi responden dalam survei itu para ahli, bukan publik secara umum, tetapi para ahli. Jadi bisa diklasifikasi tuh Mas, ahlinya misalnya siapa aja? Ada akademisi, ada masyarakat sipil, itu kemudian ada teman-teman praktisi yang memang bekerja untuk isu RSK. Jadi security sector reform itu kan itu satu aliansi sendiri yang di dalamnya itu berisi para pemikir, gerakan masyarakat sipil, kemudian aktivis, lalu praktisi studi keamanan dan seterusnya. Itu yang punya perhatian besar pada RSK, reformasi sektor keamanan, atau dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai SSR gitu ya. Security Sector Reform. Oh ya maaf, bahasa Inggris maksudnya, bukan bahasa Jawa. Gara-gara tinggal di Jawa.
Siap. Kan saya mau bilang bahasa Madura sebenarnya Bung Rosali, cuman nggak enak. Jadi ya itulah. So aspek sangat seriusnya dari studi ini, meskipun dia survei persepsi, ya tetap saja karena yang berbicara soal kepolisian ini para ahli, Betul. yang dia engage betul dengan isu SSR, dengan isu RSK gitu ya. Pasti kualitas data yang diberikan oleh mereka itu kita asumsikan tinggi gitu. Berbeda dengan kalau misalnya survei persepsi itu hanya secara umum bicara soal iya tidak, Anda percaya nggak dengan kepolisian? Nanti kita bandingkan itu hasilnya kan beda. Nanti itu bagian substansi ya. Tapi kira-kira itulah. Dan ada satu tim khusus, kebetulan kan untuk informasi saja, secara programatik itu kan Setara Institute itu punya 5 pilar program. Ada pilar program Freedom of Religion and Belief ya, ada kita punya VOLP ya, kemudian kita punya PVE, Preventing Violent Extremism gitu ya. Ini pilar program yang kedua. Kemudian kita punya Rule of Law, kemudian punya Human Security. Jadi yang garap ini ya 2 inilah. Gitu. Human Security dan Rule of Law. Kemudian ada satu lagi Business and Human Rights. Ini ada satu tim sendiri. Jadi yang melaksanakan penelitian ini sebenarnya 2 unit. Satu tim yang dia engage 2 pilar program sekaligus, program Human Security dan Rule of Law. Kira-kira begitulah. Siap. Berapa lama ini Mas di penelitian? Setahun sih. Setahun. Dari di tahun 2024 ya. Iya. Dari bulan Februari lagi. Berarti memang masanya Pak Sigit dan sekarang juga. Masih ya. Jadi sangat relevan. Iya. Jadi memang penelitian ini selain secara substantif itu sangat komprehensif, kita juga sangat kontekstual karena berbicara soal apa yang terjadi hari ini. Dan tantangan hari ini tentu saja berbeda dengan tantangan kepolisian pada periode sebelumnya. Betul. Kita sudah punya 12 Kapolri ya sejak reformasi dari pasca reformasi itu yang pertama dulu Pak siapa? Yang dicopot oleh Gus Dur itu. Iya, siapa itu yang sampai terakhir Pak Sigit. Nah, kita sekarang riset ini itu memotret apa yang semuanya terjadi pada zaman Pak Sigit ini. Jadi di periodenya Pak Sigit, meskipun ada bagian di mana kita juga bicara soal dinamika reformasi Polri dari satu Kapolri ke Kapolri yang ada bagian itu. Tapi pada pokoknya soal-soal yang kita ulas dalam penelitian ini apa yang sesungguhnya secara kontekstual terjadi pada periodenya Pak Sigit. Bisa diceritain Mas sebelum masuk ke konten ini proses awalnya seperti apa, misalnya apa yang dilakukan di surveinya duluan, lalu kemudian diolahnya seperti apa gitu, masuk di berapa tim ahli itu seperti apa? Jadi sebenarnya kan ini secara lebih secara lebih kronologis. Secara kronologikal ini kan banyak orang yang punya semacam, saya tidak ingin menyebut pelabelan, tapi kan dikesankan seakan-akan kesannya itu setara lebih sering bantu Polri gitu ya? Dibandingkan yang lain-lain. Oh, ternyata kesan gitu. Padahal ya bukan. Kita bicara soal reformasi sektor keamanan ya TNI ya Polri. Itu sejak kami berdiri bahkan. Jadi ya sama sekali nggak ada hubungan dengan itu. Kalau kemudian di publik seakan-akan berpihak pada Polri itu cara baca yang sangat parsial. Misalnya ya, hari lahir TNI itu kita juga bikin siaran pers tahunan evaluatif itu. Sama persis dengan hari lahir Polri ya. Nah, kita podcast ini dalam rangka itu ya. Selamat Hari Bayangkara ke-79. Di situ Mas, kamera di situ ya. Nah, selamat Hari Bayangkara ke-79 untuk Polri ya, kita berikan pemasukan melalui diskusi yang konstruktif mengenai Polri gitu kan. Dan ya kita berharap hal yang sama juga kita lakukan nanti ya pada saat hari lahir TNI di bulan Oktober. Maksud saya
memang ada satu perhatian yang kami berikan pada Polri dan TNI sebagai bagian dari isu reformasi sektor keamanan yang kami sebenarnya sudah kerjakan sejak tahun 2005 sejak kami berdiri gitu ya. Sehingga pertanyaan di internal tim itu mungkin nggak kita melakukan evaluasi yang komprehensif gitu ya mengenai dua kelembagaan aparatur keamanan itu gitu ya. Ya yang paling bukan mungkin ya, yang paling terbuka dan secara metodologis visible itu Polri. Oke, sampai saat ini. Iya, kalau TNI ya kita satu, selain agak sulit, bukan hanya setara nih, tapi publik kan agak sulit mengakses gitu ya. Iya. Apakah ada misalnya ya soal penganggaran, apakah ada yang bisa melakukan pengawasan terhadap secara sangat detail? Saya kira nggak ada. Even Kementerian Pertahanan sekalipun, apalagi Bro Rozali, apalagi saya itu kan agak sulit, sehingga yang paling visible kan di kepolisian untuk kemudian kita lakukan studi secara lebih komprehensif. Betul. Jadi kalau kita bicara soal proses kreatif untuk bicara soal riset Polri, sebenarnya berangkat dari situ. Ada keinginan kita bersama untuk memberikan masukan yang lebih objektif, faktual dan kontekstual tentu saja yang berkenaan dengan Polri, lebih karena Polri itu as part of objek dalam SSR atau Security Sector Reform. Jadi kalau kita belum selesai dengan RSK kan sampai kapanpun ya harus ada yang memberikan perhatian kepada SSR. Karena itu part of tata kelola demokrasi kan. Demokrasi kita itu hanya akan kita bisa pastikan qualified kalau kita bisa menuntut akuntabilitas, transparansi pada sektor-sektor keamanan negara. Kira-kira begitu. Jadi dalam kerangka itulah kemudian kita melakukan riset ini. Betul. Gitu, Bro Rozali. Oke. Sekarang moment of truth. Temuannya apa saja? Oke, sebenarnya ini juga yang ini sesuatu yang secara objektif kita katakan bahwa ada 130 permasalahan dari apa yang kami teliti ya. Yang dilakukan selama setahun itu. Iya, para ahli itu menyebut 130 permasalahan itulah. Dan ini saya kira menjadi suatu yang penting untuk dicermati bukan saja oleh Polri tapi juga masyarakat sipil, bahwa perbaikan sangat komprehensif itu memang diniscayakan kalau melihat data yang menunjukkan bahwa 167 ahli yang kami kami survei itu, kan ada 167 ahli yang kami survei itu, mereka bicara ini itu tentang Polri gitu ya, termasuk muni-muni gitu ya, muni-muni tentang Polri gitu, berbasis pada tentu saja instrumen yang kita kembangkan waktu itu untuk kuantitatifnya, untuk kualitatifnya kita dalami dengan wawancara gitu ya, dan 130 soal itulah yang kami kemudian bisa highlight. Dan kalau 130 permasalahan yang berkait dengan Polri, mulai dari soal penegakan hukum, kemudian mandat konstitusional Kamtibmas, lalu perlindungan dan pengayoman masyarakat, lalu pelayanan masyarakat, itu sebenarnya ya 130 soal itu kita bisa kelompokkan ke dalam 12. Ada di halaman 15 kalau tidak salah di buku ini, kalau saya tidak salah. Oh ya betul, ternyata tidak salah saya. Jadi ada ini 130 ini teman-teman itu harus dibaca. Karena kalau diomongin jadi 30 menit sendiri. Tapi itu bisa disimplifikasi, bisa dikategorisasi, dikelompokkan ke dalam 12 tema. 12 tema. Apa 12 tema itu? Pertama soal kedudukan Polri dalam struktur kedudukan negara. Itu diskusi. Itu kan menarik tuh. Nanti kita bisa elaborasi ya, Bro Rozali ya. Tapi saya ingin membacakannya secara ringkas menjelaskan 12 tema yang itu kita temukan di dalam riset yang
12 tema itu merupakan clustering sesungguhnya, clusterisasi dari 130 permasalahan yang muncul. Pertama soal kedudukan, yang kedua soal kinerja pengawasan terhadap Polri. Ya pengawasan salah satu yang paling pokok disebut ya, dan itu salah satu yang paling besar. Kemudian ada soal penegakan hukum, akuntabilitas penegakan hukum, lalu soal tata kelola rumah tahanan. Ini agak spesifik dan tematik, tapi ini disebut oleh para ahli bahwa ini ada soal di tata kelola rumah tahanan gitu ya. Sehingga ini menjadi satu klaster keempat ya, soal rumah tahanan, pelindungan tahanan gitu ya. Dia merupakan 4 dari 12 soal itu. Lalu ada persoalan orientasi pemidanaan, atau kalau kita di lapangan sering menemukan misalnya istilah kriminalisasi, gitu kan? Ya itu masuk dalam kelompok ini. Bahasanya di sini adalah orientasi pemidanaan. Pemidanaan. Jadi orang itu dipidanakan dengan pasal apa, gitu ya? Karena apa ini? Kalau ini disebut orientasi pemidanaan dan penyimpangan tafsir Kamtibnas. Betul. Jadi yang dimaksud keamanan dan ketertiban itu apa? Itu sering dibilang oleh ini, beberapa ahli menyebutnya sebagai ya tafsir Polri akhirnya berujung pada tadi kriminalisasi. Itu kan istilah yang di ruang publik sering disebut ya. Kemudian ada persoalan akuntabilitas penggunaan senjata api. Ini juga masalah ini, Bro Rozali, karena ya kita lihat misalnya ada polisi nembak polisi yang terjadi di Lampung itu kan. Kemudian ada anak SMK yang ditembak di Semarang. Iya, di Semarang kasus terakhir itu. Itu juga bagian dari yang dibincang oleh para ahli, dan itu bukan hanya 2 kasus yang tadi saya sebut itu, tapi begitu banyak kasus lain yang intinya penggunaan senjata api itu akuntabilitasnya rendah. Sehingga para ahli itu melihat bahwa itu merupakan salah satu tema yang mesti dibincang kalau kita ingin bicara soal transformasi Polri gitu ya. Kemudian yang ketujuh kita bicara soal kinerja pelindungan dan pengayoman masyarakat. Kinerja pelindungan pengayoman masyarakat ini kenapa penting untuk kita bincang, karena ini sesungguhnya kan kalau kita balik ke mandat konstitusional kan ada 4 ya, mandat konstitusional Polri ini. Pertama soal penegakan hukum, yang kedua soal keamanan ketertiban, yang ketiga pelindungan dan pengayoman masyarakat, yang keempat pelayanan masyarakat, ya pelayanan SKCK dan segala macam itu kan bagian dari bikin SIM, bikin SIM dan macam-macam itu. Jadi dari 4 itu salah satu yang dibincang dan problematik dinilai oleh para ahli itu soal perlindungan dan pengayoman. Jadi yang mestinya Polri itu berkinerja baik untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, itu ternyata yang terjadi sebaliknya. Kalau kita bicara soal perlindungan misalnya, ya sederhana aja. Kalau kita kan masyarakat kita banyak juga yang berkeluh soal itu. Kalau kita kehilangan kambing, lapor polisi, malah jadi kehilangan sapi. Ya, itu kan, seperti kehilangan sapi. Gitu. Itu satu soal yang juga dibincang oleh para ahli kita gitu, dan itu menjadi tema ketujuh untuk transformasi Polri. Lalu ada kinerja penanganan terorisme. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari dimensi Satker lah di bawah Polri kan misalnya Densus 88 kan itu kan di bawah Polri, dia detasemen khusus yang berada di bawah Polri, yang itu dari sisi kinerja sebenarnya lebih baik dibandingkan yang lain. Beberapa satuan kerja di kepolisian itu dari sekitar ada berapa belas itu ya. Ya Densus 88 itu banyak sebenarnya ya? Banyak. Mulai dari Propam, Itwasu, gitu ya. Bareskrim, Baharkam, Baintelkam gitu ya. Kemudian Korbrimob, Korlantas gitu. Nah dari sekian itu sebenarnya ya penanganan terorisme
jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Tapi tetap saja para ahli itu melihat bahwa ada persoalan di dalam penanganan terorisme. Misalnya kasus-kasus penembakan orang yang diduga teroris gitu. Ya harusnya kan tidak dengan gampang. Jadi ada irisan sebenarnya penanganan terorisme itu dengan penggunaan senjata api gitu. Kemudian yang lain adalah akuntabilitas fungsi pelayanan publik. Tadi kita sempat berbincang soal irisan antara Kementerian Perhubungan ya di ruang transit kita sempat diskusi soal itu. Ya ada apa namanya ya, kejengkelan publik pelayanan publik, sehingga ya kemudian ada aspirasi untuk misalnya yang berkaitan dengan lantas lalu lintas itu udahlah kasih ke Kementerian Perhubungan itu kan ada kesan yang begitu juga. Itu saya kira bagian dari yang harus direspons ya oleh pemerintah, oleh Polri sendiri untuk konteks pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri. Kemudian ada soal tata kelola pendidikan. Ya kita tahu lah di masa lalu kan diklat ini kan ya orang-orang ditempatkan di diklat tuh pertanyaannya adalah saya salah apa sehingga saya dibuang. Ini kan problematik. Lah, gimana sih pendidikan dan pelatihan kok malah seperti buangan? Itu kan soal tata kelola yang begini-gini ini ya saya tidak hanya bicara soal kultur ya. Kalau kita bicara mengenai aspek reformasi kepolisian ya, itu kan sebenarnya ada 3 aspek. Ada aspek kultural, ada aspek struktural, ada aspek instrumental. Di aspek reformasi Polri itu. Jadi soal aspek kultural dan struktural itu juga punya PR berat untuk menempatkan pendidikan dan pelatihan untuk Polri ini pada tempat yang semestinya, jangan kesannya itu buangan gitu kan. Jadi dianggap kalau disekolahkan itu kayak apa? Iya dibuat saya punya salah apa? Itu kan repot itu. Ini saya kira menjadi rahasia publik lah, rahasia umum. Agak mirip dengan apa? Kalau di pemerintah Kesbangpol. Saya punya salah apa kok dibuang ke Kesbangpol? Itu jadi kayak lembaga buangan. Sehingga tata kelola mengenai hal itu perlu dilakukan. Karena sebenarnya kan peran pendidikan dan pelatihan ini bagi Polri kan penting banget. Penting banget. Dunia cepat banget berkembangnya. Iya. Untuk Polri bisa responsif ya terhadap perkembangan di satu sisi. Tapi di sisi yang lain kan yang berkenaan dengan kultur kan harus terus-menerus biasakan, habituasi melalui pendidikan pelatihan itu kan juga harus dilakukan. Jadi kalau kita membayangkan ada perbaikan kultural pada Polri, ya salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Tata kelola pendidikan dan pelatihan itu merupakan salah satu isu yang juga mesti kita handle bersama-sama. Yang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya. Soal manajemen sumber daya ini penting banget. Misalnya ya, kalau kita bicara soal penempatan pejabat-pejabat Polri di jabatan-jabatan sipil yang sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan Polri, itu kan juga jadi soal tuh. Itu bagian dari manajemen karir. Kalau pamennya itu over dari atau patinya itu over dari posisi-posisi yang tersedia di kepolisian, kan nggak boleh mereka kemudian ya memberikan ruang untuk intervensi ruang-ruang sipil gitu. Jadi intrusi yang berlebihan pejabat perwira tinggi Polri ke ruang-ruang jabatan-jabatan sipil yang sebenarnya nggak ada hubungan profesional dengan urusan kepolisian. Itu juga sebenarnya ini terjadi juga pada Polri, pada TNI. TNI kan kemarin yang TNI. TNI sama juga. Jadi TNI Polri yang melakukan intrusi atau perluasan kewenangan ke jabatan-jabatan sipil, menempati posisi-posisi sipil, jabatan-jabatan sipil ini menunjukkan bahwa sebenarnya manajemen karir di internal itu tidak sangat baik gitu ya. Misalnya kalau kita bicara soal kepangkatan. Kepangkatan itu kan
beririsan dengan jabatan. Jabatan berapa, pangkatan berapa. Apakah itu sudah match? Ya harusnya kan kalau jabatan yang dibutuhkan itu 10, yang berpangkat yang memiliki kualifikasi atau dibutuhkan untuk menduduki jabatan itu ya juga 10. Mestinya 10. Apakah ini serigid itu dipikirkan? Menurut penelitian ini tidak, belum. Gitu. Yang lain adalah misalnya soal polwan. Polwan. Jadi berapa persentase polwan dari keseluruhan polisi kita? Polisi kita ini sekitar ya hampir 500.000 kan? Kok 500.000? Iya, 500.000 polisi kita itu. 400 sekian ya, 450-an lah. Nah, dari sekian jumlah polisi kita itu, ya polwannya hanya sekitar 6%. Hanya sekitar 6%. Bahkan dibandingkan negara-negara ASEAN kita yang paling rendah. Gitu ya? Iya. Kita bahkan lebih rendah daripada Kamboja. Yang paling tinggi itu Laos kalau tidak salah. Laos itu sampai 20%. Proporsi 20%. Iya. Proporsi setinggi itu Laos ya? Iya. Misalnya kalau kita ukur itu dianggap progresif, seprogresif itu. Laos, Singapura, Malaysia, baru Brunei. Indonesia itu yang paling rendah dibandingkan negara-negara ASEAN itu. Dari 10 negara itu kita paling rendah. Di atas kita sedikit itu Laos. Tapi kita itu secara rata-rata ya berada di angka sekitar 6% itu bagian dari soal yang kita mesti handle di tema manajemen sumber daya. Gitu ya. Itu tema ke-11. Kemudian tema terakhir adalah hubungan antar lembaga. Nah, hubungan antar lembaga itu ya bisa internal Polri gitu ya. Bisa antar satuan kerja gitu ya. Bisa juga antara Polri dengan institusi eksternal gitu. Yang paling dekat sih irisannya tentu saja dengan TNI. Ya, betul. Dengan Kejaksaan dalam penegakan hukum. Ya, dengan Kementerian Perhubungan dalam soal misalnya lantas gitu ya. Itu beberapa soal yang salah satu soal dari 12 soal yang dibincang oleh para ahli kita dalam penelitian. Kira-kira begitu tuh. Siap. Jadi simplifikasi tadi temuannya setelah ketemu dengan 130 pakarnya 167 semuanya pakar bicara soal melahirkan dan soal-soal yang dibincang itu 130 persoalan. Ya. Dari 130 itu kalau kita clusteringnya, terus diklasifikasi sebagai rumpun persoalan, ada di 12 itu tadi. Tema. Jadi tema persoalan itu ada 12 dan kalau kita peras lagi, sebenarnya kan rumpunnya ada 5. Ada 5 rumpun permasalahan yang berkaitan dengan kinerja Polri yang sebenarnya ya semuanya bicara soal akuntabilitas. Apa aja itu Mas? 5 itu Mas. Akuntabilitas pengawasan. Ini pengawasan ini paling pokok loh. Pengawasan itu Kompolnas. Itu yang eksternal. Yang internal. Di internal itu kan ada Propam. Oh iya, Propam. Ada Itwasum gitu. Jadi Itwasum, Propam itu salah satu yang menurut per ahli kita itu kinerjanya paling disoal berkaitan dengan pengawasan itu, sehingga ya nanti kita bisa bincang bagaimana rekomendasi kita untuk memperbaiki pengawasan kepada Polri. Itu yang pertama adalah akuntabilitas pengawasan. Yang kedua penegakan hukum. Nah, ini yang paling soal juga oleh masyarakat. Penegakan hukum ya kita tahu lah bahwa ada satu kinerja utama yang dituntut oleh publik yang itu membuat polisi disorot terus. Apa itu ya penegakan hukum. Di samping pelindungan dan pengayoman ya. Betul. Kemudian ada akuntabilitas tata kelola pendidikan, organisasi dan manajemen sumber daya Polri. Itu salah satu yang juga soal sebagai satu rumpun tema ya tadi. Dari 12 tema tadi itu. Kemudian ada akuntabilitas kinerja keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu satu lagi yang terakhir adalah akuntabilitas kinerja perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Jadi dari 12 tema itu sebenarnya kalau dikembalikan ke mandat Polri sendiri
ya kita sebenarnya memperserakan Polri itu pada akuntabilitas mereka di 5 pokok permasalahan itu. Oke. Iya. Kira-kira itulah, dari soal pengawasan, kemudian soal penegakan hukum, soal manajemen sumber daya mereka, pendidikan, manajemen karir gitu ya. Yeah. Kemudian ada soal kinerja Polri dalam melaksanakan fungsi-fungsi keamanan dan ketertiban gitu ya. Itu juga salah satu soal yang mesti kita bincang, di samping soal perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Oke. Jadi sudah menjadi 5 kategori ya, yang kata kuncinya yang akuntabilitas itu ya. Betul. Nah, kata kuncinya akuntabilitas. Semakin akuntabel, semakin accountable polisi kita, itu semakin baik saya kira. Iya. Untuk bukan saja tata kelola pemerintahan demokratis secara umum, tetapi pada mandat konstitusional Polri itu sendiri. Iya, betul. Soal penegakan hukum. Karena kita sebagai sipil, urusan apa sih yang nggak berhubungan dengan polisi? Iya. Hampir kan semuanya ya. Hampir semuanya berhubungan dengan polisi. Maksudnya itu adalah gambaran betapa esensialnya peran Polri di tengah kita bermasyarakat. Oke. Itu adalah temuan-temuannya. Saya sebenarnya tertarik ini. Teman-teman itu kan pasti ada rekomendasi-rekomendasi yang itu akan sangat panjang kalau dilihat satu persatu nih. Ya. Tapi bisa nggak disebutkan yang sebenarnya ada beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan transformasi Polri, gitu ya. Yang paling pokok dan oleh para ahli itu adalah soal lemahnya pengawasan. Pengawasan. Bersifat internal maupun eksternal. Kinerja pengawasan kepolisian ini kan lemah sekali. Yeah. Sehingga kita mesti mendorong peningkatan pengawasan sehingga akuntabilitas kepolisian kita, kinerja mereka itu bisa menjadi lebih baik. Nah, pengawasan itu ya ada 2, ada pengawasan yang sifatnya internal, terutama dengan perbaikan kinerja Propam, itu ASUM gitu ya. Yang lain eksternal. Eksternal itu secara kelembagaan sebenarnya ya ada 3 gitu. Sebenarnya. Gitu ya. Satu yang secara resmi dia punya mandat untuk melihat kinerja kepolisian, yaitu Kompolnas. Di samping itu ya media, masyarakat sipil itu kan juga punya peran signifikan. DPR itu termasuk pengawasan ini. Dia termasuk, kalau di disiplin ketatanegaraan itu kan ada apa yang disebut sebagai checks and balances. Check and balances. Kalau itu kan bagian dari check and balances. Jadi pengawasan di internal. Saya tertarik itu untuk soal pengawasan. Lebih detailnya itu kalau misalnya kita bagi 2 nih, antara internal dan eksternal. Temuannya dulu deh kira-kira. Misalnya masalah-masalah sebelum kemudian nanti ke rekomendasi, biar bisa berlangsung tuh. Rekomendasi temuannya apa, terus rekomendasinya bagaimana. Khusus masalah yang pengawasan itu. Yang paling banyak ditemukan, misalnya lemahnya pengawasan itu bentuknya seperti apa, baik di internal maupun yang eksternal. Iya, pengawasan itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi, tadi saya menyebut ya, dimensi konstitusionalitas mandat konstitusional Polri, itu ada 4 kan. Tapi kalau kita bicara soal aspek reformasi Polri, ketika reformasi terjadi, ketika mereka lepas dari ABRI, oleh gerakan reformasi itu dilepas Gus Dur pada masa itu mengambil terobosan sangat outstanding gitu ya, untuk memisahkan Polri dari TNI waktu itu ABRI ya, seperti yang menjadi aspirasi dari masyarakat sipil. Sebenarnya kan ada 3 aspek aspek reformasi. Tadi saya sudah spill sedikit agak awal soal kultural, kemudian struktural, lalu instrumental. Gitu ya. Nah, ini menurut penelitian ini yang paling banyak disoal itu pada aspek kultural. Pada aspek kultural. Iya, pada aspek kultural. Jadi kalau orang berkeluh pada polisi ya soal kinerja mereka itu kan
bukan semata-mata polisi karena dia berseragam, kan bukan karena itu. Tapi lebih karena polisi yang berseragam itu tidak ideal performanya, baik dari sisi manner, attitude gitu, atau profesionalitas gitu. Ketika mereka hadir di tengah-tengah masyarakat, polisi pasti disorot karena kita selalu menyaksikan yang berseragam itu di hari-hari gitu kan, di jalan kita ketemu, ketika bikin SKCK kita ketemu, ketika bayar ketika ngurus SNK ketemu, gitu kan. Even bayar pajak kendaraan itu kita juga ketemu, pajak kendaraan bermotor kita ketemu dengan mereka, sehingga polisi ini pasti akan sangat disorot oleh masyarakat. Jadi kalau secara kultural itu tidak ada pengawasan yang baik bagi kultur kepolisian, itu pasti akan dinilai negatif oleh masyarakat. Dan para ahli kita yang kita wawancara sebanyak 167 ahli itu yang kita survei, kemudian beberapa di antara kita wawancara untuk pendalaman, itu menyebut bahwa pada aspek kultural itu sebenarnya ada begitu banyak soal. Saya ingin buka sedikit ya pada aspek kultural. Pada aspek kultural itu sebenarnya selain aspek struktural dan aspek instrumental, itu tuh termasuk yang paling banyak disoal. Maka ketika kita bicara soal pengawasan itu pada aspek kultural juga gitu. Gimana tuh pengawasan aspek kultural itu? Propam kan. Kalau polisi tidak perform, tidak profesional gitu ya kan, propam mestinya bisa mengawasi. Mestinya gitu. Apa yang menjadikan dalam hal ini propam tidak melakukan hal yang semestinya? Ya kita tahu lah, kan propam itu polisi juga. Ya kita nggak bisa mengandalkan polisi untuk ngawas polisi, polisi nembak polisi itu ada. Ya masa jeruk makan jeruk, kira-kira gitulah. Jadi kalau kita melihat propam itu tidak cukup bisa diandalkan untuk karena ada konflik of interest itu ya. Ada konflik, ada bias. Tidak gitu ya. Bias, istilahnya yang paling tepat bias. Ya ada bias, ada kalau di tentara itu namanya jiwa korsa, spirit. Korps ya. Ya, korps. Jiwa korsa itu agak. Sehingga kalau yang eksternal ya tidak boleh harus Kompolnas. Kompolnas. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Kompolnas itu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya? Kalau gitu bahasanya. Kalau Kompolnas kan dari sisi otoritas tidak ideal. Tidak idealnya? Untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Kenapa tuh? Ya karena kalau kita balikin ke perpresnya, kan tugas dia, fungsi dia kan hanya 2 saja. Yang dua-duanya itu presiden usernya. Kita memberikan pertimbangan tentang arah kebijakan strategis gitu ya. Itu satu atau dua itu saja ya kalau kita balikin ke peraturan presidennya, peraturan presiden nomor 7 tahun 2011 gitu ya. Dan usernya presiden. Jadi dia memberikan pertimbangan saja. Hanya memberikan pertimbangan. Harusnya Kompolnas itu karena dia namanya komisi itu kan harusnya watchdog katanya. Ya harusnya mengawasi gitu. Jadi dia harus diperkuat. Penguatan Kompolnas tidak boleh tidak menurut saya dengan penguatan kelembagaan Kompolnas dengan memberikan otoritas yang lebih kuat untuk mengawasi Polri gitu ya. Kalau sekarang itu kita cenderung melihat ya di soal-soal yang mengemuka ke publik ya sikap Kompolnas kurang lebih ya seperti sikap Mabes gitu ya. Kalau saya sering berkelakar gitu ke beberapa teman yang ada di dalam itu di Kompolnas menurut saya. Ya mereka seperti jubir saja. Karena memang tugas dan fungsi mereka itu tusi Kompolnas itu memang diaturnya dari undang-undang, dari peraturan presiden memang begitu. Hanya begitu. Jadi kalau mau meningkatkan perannya di peraturan presidennya diperbaiki, kelembagaannya itu diperkuat, kewenangannya diperluas gitu. Terutama untuk kewenangan pengawasan itu. Jadi posisikan Kompolnas sebagai pengawas eksternal yang memang hari ini dibutuhkan.
bahkan di tengah perdebatan kita, ya kalau kita balik ke ini kan, para ahli ini kan sebenarnya kalau kita bicara soal posisi Polri ya, dalam desain ketatanegaraan kita, itu ada 4 aspirasi yang berkembang. Pertama, Polri itu tetap seperti sekarang di bawah presiden. Yang kedua, Polri itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di bawah satu kementerian khusus yang bicara soal keamanan. Ada aspirasi untuk misalnya membentuk Kementerian Keamanan Nasional. Itu isinya siapa? Polri sama? Ya kan kementerian juga tidak ada. Iya, maksudnya kalau ada. Intinya sih polisi harus didudukkan di bawah kementerian dia. Bukan di bawah presiden. Bukan di bawah presiden. Jadi yang di bawah presiden itu kementeriannya. Ya mirip TNI dengan Kementerian Pertahanan. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira Kompolnasnya, pengawasnya itu kementerian. Letak garis otoritatifnya itu dia berada di bawah kementerian. Jadi yang berada di bawah presiden itu kementerian gitu. Kira-kira itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di bawah presiden dengan penguatan peran Kompolnas. Nah, itu yang ideal menurut saya. Karena yang keempat. Jadi di tengah 4 aspirasi itu yang keempat ini yang paling ideal. Karena bukan hanya paling ideal, dia paling ini juga paling double ya. Dia paling paling cepat lah, paling visible gitu. Karena kalau kita mau geser misalnya Polri itu bukan di bawah presiden, ke dalam negeri misalnya. Iya, itu kan harus ubah undang-undang dasar. Kita harus melakukan amandemen gitu ya. Amandemen. Itu pasti agak timely gitu kan. Dan secara politik itu pasti costly juga. Iya. Lobbynya pasti nggak cepat gitu. Nggak cepat. Ini. Tapi yang paling cepat saya kira yaitu tetap di bawah presiden, tapi kuatkan fungsi pengawasan. Ketika kita tidak bisa berharap pada pengawasan internal, ya pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal itu ya Kompolnas. Maka dari sisi status posisi gitu ya, tetap di bawah presiden, tapi diperkuat dong pengawasan eksternal. Sehingga keluhan-keluhan publik selama ini soal kinerja kepolisian, terutama yang kami himpun ke dalam 130 permasalahan itu, kita bisa atasi satu-satu gitu. Apa lagi Mas kelemahannya Kompolnas itu selain terbatasi oleh itu? Iya, Kompolnas itu kalau kita balik ke ini ya namanya tadi saya sudah bilang, karena dia sebuah komisi kepolisian nasional, dia mesti memainkan peran untuk merencanakan arah kebijakan strategis yang berkenaan dengan Polri. Kalau sekarang ya dia punya peran itu sebenarnya untuk merencanakan, untuk kasih masukan tentang kebijakan strategis, tapi karena dia hanya kalau diminta oleh presiden, jadi nggak strategis. Harusnya ya dia bisa merencanakan kebijakan strategis bersama-sama dengan Polri ya, yang berkenaan dengan perencanaan itu. Misalnya di Polri itu kan ada Astamarena gitu ya. Nah, itu bekerja sama untuk mendesain kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan desain transformasi Polri itu. Nah sekarang kan enggak, karena dia sifatnya hanya membantu presiden ya kalau yang butuh bantuan itu pengen dibantu. Kalau presiden mengabaikan, ya siapa yang mau komplain? Karena yang bisa komplain, peraturannya membantu presiden kok. Jadi selain pengawasan ya perencanaan juga, desain. Kalau perekrutannya itu dari DPR? Rekrutmen itu salah satu soal juga, karena sebenarnya kan karena dia tugasnya membantu presiden, makanya milih presiden. Saat ini? Ya mereka kan semuanya dipilih presiden. Yang memasukkan ke presiden? Ya ada pansel kan. Ya, ada pansel. Tapi catatan-catatan yang datang dari Trunjoyo kan juga salah satu yang paling dengar.
Jadi ya itulah jatuhnya orang-orang yang mau duduk di Kompolnas itu temannya ya tidak bisa bersikap sangat kritis terhadap Mabes Polri. Gitu. Jadi dari sisi rekrutmen itu pasti kalau tidak diubah itu akan problematik juga. Saya tidak ingin mengatakan bahwa rekrutmen melalui DPR itu pasti lebih baik, enggak juga. Tetapi desain kelembagaan rekrutmen ini bisa diperbaiki dengan cara itu, dengan melibatkan misalnya political processes gitu. Itu salah satu hal yang bisa kita ini. Kalau jaminan ya kita nggak bisa jamin. Nggak ada yang bisa jamin. Iya. Kalau KPU yang dipilih DPR juga gitu. KPK yang dipilih oleh DPR juga gitu. Betul. Sehingga pada bagian itu kita mau bilang bahwa memang tidak ada jaminan dari sisi hasil gitu. Tapi dari sisi proses kan kita bisa perbaiki itu dengan memperbaiki kelembagaan rekrutmen, proses rekrutmen, prosedur rekrutmen dengan membuat Kompolnas itu dari sisi rekrutmen itu bisa lebih otoritatif. Kalau sekarang ini kan enggak. Ya semuanya terserah presiden. Maka kalau presiden mau mengabaikan ya abaikan saja. Gitu. Oke. Misalnya soal pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri itu kan Kompolnas ini kan membantu presiden untuk memberikan masukan berkaitan dengan pergantian Kapolri. Tapi kalau presiden juga mau mengabaikan Kompolnas ya nggak apa-apa juga. Iya. Karena at the end user dari rekomendasi yang dihasilkan Kompolnas, yang dihasilkan oleh Kompolnas yang berkaitan dengan pergantian Kapolri, misalnya yang berkaitan dengan kebijakan strategis mengenai kepolisian, yaitu presiden. Ya presiden juga sudah bilang kayak gitu. Jadi ada problem pada aspek kelembagaan, ada problem pada aspek kerja pengawasan, tapi juga ada problem pada aspek rekrutmen. Gitu. Saya kira begitu, Bro. Siap. Itu sudah merangkum sepertinya ya, dan tadi kita sudah mendiskusikan secara umum prosesnya, temuannya, sampai pada sudah diperas menjadi lebih efektif, lebih mudah diingat, dan ada beberapa pendalaman di beberapa aspek, terutama dalam aspek pengawasan yang itu dianggap salah satu yang sangat substansial dalam rangka reformasi di tubuh Polri. Reformasi di tubuh Polri ketika makin membaik, tentu yang menikmati hasilnya adalah kita semua sebagai komunitas yang berbangsa dan bernegara. Nah, ini bisa dikatakan ini hadiah ulang tahun lah, Mas ya. Tapi sebelum ditutup, Mas, saya ingin tahu sejauh mana ini sudah disampaikan ke ke institusi Polri. Pak Sigit misalnya. Ini sejak awal ini kan sebenarnya ketika melakukan penelitian, ya kita juga sudah kulon-kulon gitu. Iya, betul. Jadi ini riset, ya kita sebutlah riset kolaboratif. Jadi ini sebenarnya pada prosesnya sekali ya. Kita tidak saja melihat ini dari luar, tapi kita juga bergandengan tangan dengan di dalam gitu ya, untuk kemudian mendiskusikan isu krusial. Bahkan temuan awal itu kita juga diskusikan dengan di Polri itu ada Astamarena. Gitu. Astamarena itu untuk informasi ya ke teman-teman, itu semacam Bappenasnya Polri lah. Bukan hanya Bappenasnya Polri, tapi juga Bappenas kita dengan Direktorat Keamanan itu kan juga mendiskusikan itu, sehingga ini perspektifnya bukan hanya perspektif masyarakat sipil sebenarnya. Makanya kalau tadi ya kita bicara soal hal yang sangat detail, tadi Bung Rosali bilang ya kita nggak tahu bahwa ini ternyata satkernya banyak sekali. Ya kenapa kita tahu itu bukan karena kita so tahu, tapi karena itu memang didiskusikan bersama dengan Mabes Polri juga. Jadi dengan Bappenas, dengan Astamarena kita diskusi Jadi ada ada kerja kolaborasi lah. Dari awal kan prosesnya kolaborasi. Iya, betul. Untuk memberikan peta persoalan seobjektif mungkin. Jadi kalau ada beberapa temuan negatif ya yang berkaitan dengan Polri, itu
bagi publik sebenarnya indicates bahwa Polri sendiri ingin berubah. Iya, betul. Ya, karena ini poinnya itu. Iya, karena ini juga melibatkan Polri, dan sejak awal diskusinya bahkan ya bukan saja melibatkan dari sisi orang per orang, bukan hanya man and woman power, tapi juga tempat diskusi itu bisa di Bappenas, bisa di Setara, bisa di Mabes Polri. Jadi ini riset kolaboratif yang menurut kami ini sudah seobjektif mungkin memotret persoalan, tapi juga sekontekstual mungkin memberikan masukan tentang apa-apa yang mesti dikerjakan oleh kita semua, bukan hanya Polri tapi juga pemerintah secara umum, dalam hal ini misalnya Presiden. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan, Pak Sigit sudah dapat ini belum? Ya harusnya sudah. Dan ini berkolaborasi secara kelembagaan juga dengan Polri. Nah, kalau di kesempatan mumpung lagi ulang tahun, kita ajak teman-teman dari Mabes untuk diskusi soal ini gitu ya. Iya, bisa sih, karena itu bisa dilakukan. Mereka sangat open. Iya. Maksudnya untuk dengan keterlibatan dalam proses ini sejak awal itu tadi, itu menunjukkan sebenarnya betapa terbukanya sebenarnya terbukanya Polri dengan masukan. Itu menampik asumsi publik setidaknya bahwa selama ini kan yang keluar di medsos itu kan suka sama barang-barang yang bad news is good news, kira-kira begitu ya. Yang keterbukaan Polri terhadap penelitian ini, keterlibatannya itu bahkan sampai juga lupa itu untuk dimention di awal. Kesannya kan eksklusif gitu ya. Kesannya eksklusif. Makanya saya mempertanyakan. Tapi sebenarnya ya enggak. Ya itulah kenapa penelitian ini bisa dilakukan, dan kita sebenarnya bisa mengakses begitu banyak informasi. Karena hal-hal yang sifatnya reflektif itu mestinya kan diberikan oleh pihak kepolisian sendiri. Kan kita nggak bisa merefleksikan, ya bukan tidak bisa, tapi lebih ke kalau refleksi itu dilakukan oleh yang memang mengerjakan itu sendiri, itu pasti refleksinya itu akan jauh lebih kontekstual. Betul. Kalau Bung Rosali merefleksikan kinerja kepolisian bukan sebagai polisi, itu kan eksternal tetap saja gitu ya. Dan akan lebih bermakna kalau itu dilakukan oleh internal. Dan penelitian ini juga merangkum refleksi internal. Dan ada aktivisnya, ada akademisinya, terus kemudian keterlibatan internal kepolisian sudah sejak awal itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini merupakan kado kita untuk institusi yang sangat kita hormati, yang berada di tengah-tengah kita, dan saya kira ini sangat objektif. Dan sekali lagi selamat ulang tahun ke-79. Semakin baik di kemudian hari agar komunitas kita menjadi lebih aman, merasa nyaman, dan menjadi negara yang makin oke lah. Karena banyak sekali PR-PR dan di negara kita yang masih menjadi pekerjaan rumah ya. Dan Polri memainkan peran yang sangat penting di situ. Mas, terima kasih atas kehadiran sekali lagi. Sama-sama, Bro. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.